berbanding perasaan. Aziz. Ya, Pak. Mama. Jam yang paling sempurna. Papa. Aziz. Yuk makan, Pak. Kita boleh kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa bagi Tuhan kita. Saudara, dari video yang kita lihat tadi, waktu berjalan dengan begitu cepat. Gak kerasa sudah sampai di bulan November. Betul saudara ya? Sudah pasang pohon Natal di rumah? Wah, kalau sudah saudara orang Manado berarti saudara ya. Karena hanya orang Manado yang udah pasang pohon Natal di bulan November. Mari sama-sama kita buka firman Allah. Mazmur 90 ayatnya yang ke-12. Mazmur 90 ayatnya yang ke-12. Yuk sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami apa? Beroleh hati yang bijaksana. Terjemahan dalam firman Allah yang hidup mengatakan demikian. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami dan menyadari betapa sedikitnya hari-hari itu. Tolonglah kami untuk menjalani sebagaimana patutnya. Kalau kita melihat waktu, Alkitab mengatakan, saya tulis dalam slide saya, kebenaran mengenai waktu. Waktu adalah satu-satunya komoditas di bumi yang diberikan secara merata kepada setiap manusia. Orang kaya, orang miskin, orang berpendidikan, orang tidak berpendidikan, semua dikasih 24 jam. Yang setuju bilang amin dulu. Tidak ada orang yang dikasih kurang, tidak ada orang yang dikasih lebih. Berikutnya adalah waktu adalah mata uang kehidupan. Waktu adalah mata uang kehidupan. Orang barat suka bilang time is money. Waktu adalah uang. Berikutnya juga satu dalam slide saya, waktu diukur dalam hitungan detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, dekade, dan abad. Waktu juga dipakai untuk mengukur kehidupan hari kemarin, hari ini, dan besok. Berikutnya adalah kita nggak akan pernah bisa stop waktu. Sekaya apapun saudara, saudara nggak bisa stop waktu. Saudara nggak bisa kontrol waktu. Saudara nggak bisa beli waktu. Saudara nggak bisa compromise sama waktu. Saudara nggak bisa bilang waktu jangan datang dulu ya. You cannot. Saudara nggak bisa mencepatkan waktu. Anak saya Genesaret 6 tahun pengen cepet-cepet gede. Supaya bisa khotbah bareng papanya. Kayak saudara nggak setuju sama anak saya. Dia nggak bisa cepetin waktu. Dan kita juga nggak bisa lambatin waktu. Kemarin saya liburan sama istri. Nggak nanya, saya kasih tahu. Pas berangkat semangat, tapi pas di bandara, saya kemarin liburan ke Bali. Bali saya suruh keluar semua, saya di Bali sendirian. Di Bali pas mau pulang rasanya pengen nambahin waktu, nggak bisa. Kita nggak bisa cepetin waktu, kita nggak bisa lamain waktu. Kita juga nggak bisa pelanin waktu. Berikutnya lagi kebenaran mengenai waktu. Waktu seperti uang. Sama-sama bilang sama saya, waktu seperti uang. Waktu bisa dicuri. Waktu bisa di-abuse. Maksudnya apa di-abuse? Saudara mengasih waktumu yang berharga sama orang yang gak penting amat dalam hidupmu. Saudara bergaul sama seseorang yang gak membawa dampak sama saudara. Waktu bisa hilang. Waktu bisa disia-siakan. Contohnya apa? Main TikTok sampai pagi. Ada banyak dari kita nonton yang namanya sosial media, kita pengen bilang 5 menit aja, berakhir jadi berapa? 5 jam. Ayolah ngaku aja lah. Ada banyak dari kita pegang HP pengen sebentar, ternyata jadi apa? Jadi lama. Makanya bagaimana saudara menggunakan waktu akan sangat menentukan hidupmu di depan. Yang setuju bilang amin. Kalau saudara iri sama orang kaya, Tuhan orang kaya itu Tuhan kasih 24 jam, saudara juga dikasih. Kalau saudara iri sama orang yang berpendidikan tinggi, orang yang berpendidikan tinggi itu dikasih 24 jam, kamu juga dikasih 24 jam. Makanya ada sebuah penelitian yang menarik dari sebuah buku karangan dari Bronnie Ware dalam judulnya The Top
5 regrets of the dying. 5 yang paling disesalkan mereka orang-orang yang hampir mati. Jadi mereka melakukan penelitian di rumah sakit. Mereka meneliti orang yang hampir mati, penyesalan apa yang paling mereka sesalkan. And you know what? Number 1 apa? Mereka menyesal menurut penelitian ini, saya bisa lihat bukunya. Para pasien di rumah sakit, mereka yang rata-rata usianya nggak nyampe 12 minggu. Mereka menyesal karena tidak mempergunakan waktu di masa lalu dengan baik. Kita tadi bilang time is money. Tapi saya nggak pernah dengar orang di rumah sakit yang mau mati berharap punya banyak uang. Mereka berharap punya waktu lebih. Betul apa tidak? Tidak, nggak ada orang di rumah sakit yang pengen punya banyak uang. Mereka pengen punya waktu lebih. Nggak ada orang di rumah sakit pengen punya banyak uang. Mereka pengen ketika mereka mau mati, kalau bisa punya waktu lebih. Berapa waktu lalu biasa ibu-ibu ngerti kisah ini. Ada seorang artis muda, gagah, tampan, rajin olahraga, namanya Gideon Simanjuntak. No, tolak. Dia rajin olahraga, kuat. Suatu malam lagi tidur, serangan jantung. Usianya belum nyampe 40 kalau saya nggak salah. Istrinya bilang dalam pemakaman, kalau aja saya tahu itu waktu terakhir saya sama dia, saya akan ngabisin waktu sama dia. Nama istrinya adalah Bunga Cinta Lestari. Ibu-ibu langsung tahu tuh, Lestari. Bapak-bapak have no idea, siapa itu Bunga? Isi deh Bunga. Bunga Cinta Lestari bilang, kalau aja saya tahu suami saya akan meninggal, saya akan banyak waktu sama dia. Masalahnya, we never know. Kita nggak pernah apa? Nggak pernah tahu. Mari kita akan melihat lagi Mazmur 90 ayat yang ke-9b dan ke-10a. Yuk sama-sama kita baca. 3, 2, ya. Masa. Dan jika kami kuat, 8. Kebanggaannya adalah penderitaan, sebab berlalunya apa? Dan kami apa Bapak Ibu? Makanya pernah dengar nggak istilah the days are long but the years are short? Kita suka dengar kayaknya hari itu lama banget, apalagi saudara yang nunggu janji sama orang, betul ya? Tapi ketika tiba-tiba udah November, anak saya tiba-tiba udah 6 tahun Pak Bu. Anak saya tiba-tiba yang kecil udah 2 tahun, atau nggak usah jauh-jauh, tiba-tiba udah November aja, rasanya kemarin baru Januari. Betul apa tidak? Tiba-tiba anak saudara udah, anak saya dulu saya mandiin masih mau, sekarang udah mulai nggak mau. Kenapa? Waktu cepet banget. Tiba-tiba saudara dan saya udah sampai di bulan November, nanti tiba-tiba happy birthday, happy New Year, kita bilang aduh 2025, nanti tiba-tiba udah Desember lagi. Tiba-tiba kontrakan rumah udah mau habis kan? Yang ketawa ngalamin itu. Tiba-tiba udah nggak tahu gimana, udah gitu aja. Makanya bagaimana kita dapat menjalankan waktu dengan baik. Goal dari khotbah ini agar saudara dan saya dapat mempergunakan 24 hours in a day dengan tepat sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Glow pagi ini, saudara siap diberkati? Coba yang siap diberkati bisa lambaikan tangan saudara dan kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa bagi Tuhan kita. Yang pertama, bagaimana menggunakan waktu dengan baik? Yang pertama adalah hidup menurut kehendaknya Tuhan. 1 Petrus 4 ayatnya yang kedua mengatakan demikian. Yuk sama-sama kita baca. 3, 2, ya. Tetapi menurut kehendak, sama-sama bilang sama saya, waktu yang sisa. Sama-sama bilang sama saya, waktu yang sisa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan, tetapi menurut kehendak. Mari kita jujur, tanya sama diri saudara. Apakah saudara mempergunakan 2024 ini dengan baik waktunya? Atau saudara banyak merasa banyak yang saya buang-buang Pak? Apakah saudara mempergunakan bulan ini, tahun ini dengan baik? Apakah saudara pendeta berkhotbah saudara diam aja? Supaya waktu yang sisa ini kata Alkitab,
kita pergunakan bukan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Matius 6 ayat 33 bilang demikian. Tetapi kerajaan Allah dan maka semuanya itu akan apa Bapak Ibu? Ditambahkan. Artinya bagaimana menggunakan waktu menurut kehendaknya Allah. Alkitab saya dibilang dengan tegas, artinya adalah cari kerajaan Allah. Saya pendeta yang percaya kita nggak ngejar berkat, tapi berkat yang ngejar kita. Sama-sama bilang sama saya bukan ngejar berkat, tapi berkat yang ngejar saya. Yang percaya bilang amin. Dan kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa. Apa dasar firman-Nya? Alkitab bilang kebajikan, kemurahan senantiasa. Saya berdoa 2025 saudara dikejar-kejar oleh berkat. Tapi jangan amin-amin doang. Ayat yang terakhir Alkitab bilang maka semua ditambahkan kepadamu. Ada ayat awal atas, siapa ayat atasnya? Banyak orang Kristen cuma ingat belakangnya. Tambahkan. Dia kira warteg. Yang dia perlu ingat, cari Tuhan. Colek kiri kanan saudara, cari Tuhan. Bilang sama yang baru ngomong, jangan cuan mulu lo cari. Ada orang tiap hari toko aja. Natal buka toko, Lebaran buka toko, Paskah buka toko, nanti di neraka buka toko. Lo jangan ketawa, mikir. Ada orang duit aja. Ke gereja nantilah. Istrinya ke gereja, suaminya bilang, "Mah, salamnya sama Tuhan Yesus." Emang lo teman tongkrongan? Saya mau bilang sama saudara, cari uang itu bagus, cari duit itu harus. Tapi yang saya takut, saudara menjalani hidupmu bukan sesuai kehendak Tuhan. Yang saya takut, yang saudara jalani bukan maunya Tuhan, tapi maunya kamu. Yang saya takut, waktu yang sisa ini, kamu cari duit mati-matian, kamu naik tangga yang salah. Udah sampai di ujung, kau kira kau berhasil? Kaya nggak? Kaya. Berhasil nggak? Berhasil. Gede nggak rumahnya? Gede. Main petak umpet nggak ketemu. Tapi yang saya takut, nanti di pinggir kolam renangmu yang mewah itu, sambil ngopi, kau ngerasa kosong di sini, dan kau bilang, salah gua, harusnya nggak begini gua. Salah gue khotbah pagi ini memang di sini. Harus gue ambil jadwal sore aja memang. Kalau jam pagi memang jamnya gembala, susah diganggu memang. Jangan diganggu jemaatnya. Kok jadi Om Gilbert jadi kurus begini ya? Kok rambutnya jadi banyak begini Om Gilbert nih? Iya Pak, Bu, jangan sampai nanti, maaf ya, uang sih banyak uang, tapi juga ke rumah sakit bocor, cuci darah, bibir pecah-pecah, susah buang air besar, minumlah segar. Hidup menurut kehendak Allah. Tempat teraman di muka bumi bukan ada di Mabes Polri, tapi berada dalam kehendak Allah. Cita-cita saya dulu jadi polisi Pak, Bu. Saudara pasti udah kenal, udah kenal sama saya. Cita-cita saya jadi polisi. Saya tuh doa jadi polisi. Saudara pernah nggak rasanya di PHP nama Tuhan? Jujur pernah nggak di PHP-in? Tau nggak PHP? Kita tuh gini loh, kalau kita ngelamar kerja, gagal di awal kan enak ya. Woi, ada orang nggak sih? Kan kalau kita ngelamar kerja, gagal pertama enak ya. Jadi nggak berharap gitu ya. Tapi pernah nggak? Udah ngelamar, tes, lolos terus. Sampai di ujung nggak keterima. Itu kan sakitnya tuh di sini. Nah saya tuh daftar polisi Pak, Bu. Tuhan saksi perkataan saya, lolos terus, lolos. Karena setiap kali ketemu pendeta, bukan lagi didoain, dikerimbat. Udah deh. Sampai banyak pendeta ketemu saya nggak usah ngomong, cuma gini doang. Udah bukan lagi diurapin, mandi saya. Lolos. Saya puasa, lolos. Sampai saya bilang jadi polisi nih, jadi. Saya nggak pernah lupa tuh. Terakhir, Pantohir, panitia penentuan air, cari nama. Kok nggak ada? Saya telepon mama saya tuh orang karismatik mentok. Mama saya bilang, mana nama bontot nggak ada, kurang iman, cari lagi.
Mah nggak ada. Yang tidak ada bisa jadi ada dalam Yesus. Saya cari lagi sampai polisi yang di samping lihat saya bilang gini. Kenapa dek? Nggak ada namanya. Nggak ada bang. Tulis aja sendiri. Saudara puas banget menertawakan kegagalan saya memang. Memang jam 9.30 kejam jemaatnya ini. Iya. Habis itu saya daftar perguruan tinggi negeri. Kan anak Tuhan. UI, UGM, ITB. Dapatnya UKI. Lu puas banget lu ketawa lu. S1 saya hukum, S2, S3 saya teologi ya. Saya nggak pernah lupa. Saya di bus Blok M tuh. Depan ayam bakar Gantari. Udahlah lewatin. Kayak gini nih. Jadi apa ya gue Tuhan? Tapi Tuhan punya rencana sama saya. Tuhan panggil saya jadi pendeta. Sekarang saya doain pejabat-pejabat Polri bintang 2, bintang 3. Kalau ketemu saya kasih kepalanya begini. Saya begini. Itu ajudan ingatin saya gini. Apa maksud saya? Hidup menurut kehendak Tuhan. Tuhan mau apa sama kamu? Itu pertanyaan saya. 2025 jangan asal bikin susun jadwal. Tanya Tuhan. Jangan ini. Kemarin ketika COVID orang nyusut. Bikin Tuhan bilang gue bikin COVID. Betul apa tidak? Jangan so tahu. Saudara pengen ini. Tuhan bilang kayak umur panjang aja lo kata Tuhan. Malam gue panggil lo. Halo. Betul apa enggak? Teman saya keluar dari kantor, dari pekerjaan BUMN, dia kumpulin uang, dia bangun gym yang gede di mall yang mewah, dia bangun, dia bilang bro, dalam 1,5 tahun BAP, hampir BAP, break even point bro, nanti gue buka cabang bro, bla 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 bla. Saya bilang udah doa belum? Doa bro, ini mah hitung-hitungan bro, udah bagus bro, begini. Saya bilang oke mantap, good luck ya. Nanti kalau bro mau datang bro free. Saya bilang mantap, good luck ya. And you know what? Pas dia buka minggu depan pemerintah bilang lockdown. Dia telepon saya bro, cicilan gimana bro? Mantap, good luck ya. Sip. Halo, Pak Bu, waktu yang sisa ini kata Alkitab, waktu yang sisa ini kita nggak pernah tahu kapan Tuhan panggil saudara dan saya. Oh Pak Pendeta saya masih muda, banyak orang muda, saya tutup petinya. Pak Pendeta, aduh saya masih muda, banyak orang tua harusnya anak nganter orang tua ke peti mati, tapi ini orang tua nganter anak ke peti mati. Waduh saya kalau tutup peti apalagi orang Batak yang meninggal. Waduh. Dari parkiran udah kedengeran teriaknya. Amang! Saya di mobil orang Batak itu pasti. Duduk nih. Saya pernah bawa saya ibadah mama saya ikut. Yang meninggal kenal juga kagak, tetangga juga enggak. Mama saya ikut nangis. Saya bilang ma kenal? Enggak. Kok nangis? Sedih banget. Karena itu mamanya, inangnya bilang gini, tukarlah aku yang di situ, kau yang di sini. Kalau anaknya bilang, oke ma kita tukar, gimana itu? Repot nggak? Ah ini kalau ketawa-ketawa memang cocok di sini, memang ini. Saya tulis dalam slide saya, the main things is to keep demanding. Menjadikan yang utama, terutama. Kita suka nyanyi lagu di gereja. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan saldo di bank. Yang terutama di dalam hidup ini nambah cuan tiap hari. Haleluya. Saya cinta uang. Kok di gereja paling bener nyanyi kita. Mas perak dan permata tiada artinya. Malaikat bilang peres ngana. Penipu ngana Giliran persembahan kota kolek kita lewat. Thomas Matulesi.
Pangeran Diponegoro. Jangan pura-pura nggak tahu lah. Giliran makan mall, di kopi di mall, wow, Soekarno-Hatta keluar. Liburan Soekarno-Hatta, ya kan, belanja nggak mikir, Tokopedia check out, Shopee check out, 5 juta, 3 juta, kecil. Tapi buat pekerjaan Tuhan. Oke, saya ibadah sore lagi aja nanti ya. Kejadian 26 ayat yang ke-25, yuk sama-sama kita baca. Kejadian 26 ayat yang ke-25. Saya akan ngajar sama saudara bagaimana mengikuti kehendak Tuhan. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1, iya. Dari ayat ini ada prinsip kebenaran bagaimana kita menjalankan hidup ini. Apa prioritas dalam hidup ini? Ishak adalah seorang peladang, Pak Bu. Ishak adalah seorang peternak. Ishak adalah seorang pengusaha. Kita katakan di Middle East, di padang gurun pada masa itu, dalam perjalanan yang cukup jauh dia sampai di sebuah tempat perhentian. Tampilkan ayatnya. Alkitab bilang demikian. Sesudah itu Ishak mendirikan apa? Di situ memanggil nama Tuhan, dia memasang apa? Lalu hamba-hambanya menggali apa? Sama-sama bilang sama saya, mesbah, kemah, sumur. Lebih semangat lagi, mesbah, kemah, sumur. Pak ingat ini 3 Pak. Dalam hidup ini, prioritas hidup ini 3. Mesbah, kemah, sumur. Mesbah apa? Tuhan. Ishak lagi capek-capeknya Pak Bu. Ishak lagi capek-capeknya, panas, lagi lelah. Harusnya sebagai pengusaha, Ishak lakukan adalah ambil sumur, kasih minum ternaknya. Betul apa tidak? Kasih minum ternaknya. Harus sebagai seorang ayah, Ishak harusnya bangun kemah. Apa? Biar keluarganya bisa meneduh. No, tapi Alkitab saya mengatakan dengan tegas, yang Ishak lakukan pertama kali, dia cari Tuhan. Tuhan udah beres. Dia urus keluarga. Keluarga udah beres. Baru Alkitab saya bilang, sumurnya Ishak dibuat Allah membual-bual. Kalau cabang lain sih tepuk tangan denger ini. Kalau sesi sore dia amin, sesi pagi memang belum nyambung memang. Kemah, keluarga, Tuhan, keluarga, pekerjaan. Apa prioritasmu hari ini? Ada banyak orang prioritasnya sumur, 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 sumur. Biar udah mau mati baru pendeta, kalau saya sembuh saya nyumbang gereja. Kata Tuhan mati. Tuhan saksi perkataan saya diundang doain orang di rumah sakit Mount Elizabeth di Novena di Singapura. Semua kelas terbaik, pesawat sebagainya. Masuk ke rumah sakit. Dijemput ajudannya, saat masuk. Dari pintu masuk rumah sakit sampai ke dalam cukup jauh. Saat ruangannya cukup gede. Ya segede stadion GBK lah. Masuk, semua alat mesin. Tit, 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 tit. Satu keluarga datang sama saya. Pendeta, tolong. Kalau sembuh saya sumbang gereja. Saya bilang, kalau gue yang nentuin, gue sembuhin sekarang. Transfer dulu lah. Kan masalahnya kita kan cuman pipa bos. Pipa bos. Orang kalau sakit, janjinya. Segala janji. Waduh. Kalau sembuh Pak. Gereja butuh apa Pak? Saya sumbang Pak. Saya kapok Pak. Kapok. Pokoknya Tuhan. Mau mati kan? Iya. Iya. Ketawa boleh. Tapi mikir. Coba bilang kiri kanan saudara. Ketawa boleh. Mikir tapi. Loh iya dong. Ini udah November Pak, Bu. Udah 2024. Masa hidupmu gitu-gitu aja sih? Kita bilang waktu yang sisa ini oke lah, yang lalu lah, yang dulu lah, yang udah lewat lah, ya udahlah. Kalau dulu otakmu duit aja, sekarang kan denger firman kan, sekarang dapat kesempatan kan, jangan bilang Tuhan gak ngingetin.
Jangan bilang pendeta nggak ngajarin. Jangan bilang gereja nggak kasih pengajaran. Jangan bilang Tuhan nggak kasih kesempatan sama kamu. Hari ini kau dengar firman Tuhan. Kau kira Pak Gilbert kan? Oh, jadi keras banget nih khotbah nih. Gideon lagi ini yang viral-viral itu nih. Tahu gini gue nggak dateng nih. Hari ini kamu dengar firman. Suatu hari nanti setiap kita, kamu yang 70, 80, main papa saya 85 tahun ulang tahun. Mama ulang tahun 70 tahun. Masa sih cuman bertambah tua tapi nggak takut Tuhan? Masa sih cuman tambah tua tapi masih marah-marah? Masih, wah apa lo? Kucing lewat apa lo? Masa sih enggak? Maaf ya. Masa sih cuman badan yang tambah tua, tapi kebijaksanaan enggak nambah? Masa sih hidup ini, udahlah kalau mohon maaf ya jangan marah sama saya. Kalau dulu brengsek itu dulu deh, udah deh. Masa sekarang masih brengsek sih? Masa sih diemin saya sih? Sama-sama bilang sama saya, Tuhan, keluarga, pekerjaan. Pak jangan bilang gini, saya cari duit. Kalau saya nggak cari duit, anak-anak nggak makan. Bukan kamu yang kasih makan anak-anakku. Memang kamu yang cari. Tapi kalau Tuhan nggak berkenan sama kamu, semak duri kamu. Saya bantuin. Amin. Yang pertama Pak Bu, hiduplah menurut kehendak Tuhan. Bagaimana hidup menurut kehendak Tuhan? Gampang. Cari tahu kehendak Tuhan. Bagaimana cari tahu kehendak Tuhan? Gampang. Saudara nggak tahu makanan kesukaan saya. Istri saya tahu makanan kesukaan saya. Istri saya makanan kesukaan saya bakso, babi. Dari mana dia tahu? Istri saya dia suka kopi saya americano, no sugar. Jadi barang siapa bertingkah hendaklah yang mendengar. Istri saya tahu kesukaan klub favorit sepak bola saya AS Roma, yang nggak pernah juara. Tapi mau gimana, udah jatuh cinta. Dari mana dia tahu? Karena deket. Kadang-kadang saya pulang dari kantor, dari pelayanan ke rumah, nggak perlu ngomong, dia udah tahu. Kenapa? Deket. Suatu hari ada pendeta senior di rumahnya, udah menikah di 30-40 tahun lebih. Datang teman-teman muda ke rumahnya, duduk. Dia duduk. Baru duduk, itu pendeta senior yang udah tua cuma gini dong. Istrinya ke belakang. Keluarin teh manis. Nggak berapa lama sampai gini. Ke belakang lagi. Keluar pisang goreng sama bala-bala. Ini anak muda nengok. Gila, ayo keluar tuh. Gak berapa lama kemudian, saudara, karena ada tamu, bapaknya keluar nemuin tamu. Tinggallah istri yang tua itu sama anak muda itu. Karena teh manis sudah mulai habis, pisang sudah mulai habis, anak muda ini tiru. Istrinya bingung. Yang temannya bilang, bingung lagi. Dua-duanya, ditanya, batuk nak? Terus dia bilang, Pak, tadi tante si om baru keluar pisang goreng. Keluar teh manis. Oh itu om, kita udah nikah lama. Om gak perlu ngomong aja, tante udah ngerti. Jadi kalau kamu tanya sama saya, bagaimana cara mengerti kehendak Tuhan? Kamu cuma perlu dekat sama Tuhan. Gak perlu pakai liga cara untuk tahu kehendak Tuhan. Pergi ke Gunung Kawi. Bersama di ngomong Tuhan. Gak ada. Saya tahu kapan Tuhan ngomong sama saya. Saya tahu mana itu Tuhan, mana itu setan. Saya kalau jalan ke mall, kalau anak saya teriak, Papa, di banyak anak di mall, saya tengok, saya tahu itu anak saya. Tapi kalau anak orang teriak, Papa, saya nggak akan nengok, takut fitnah. Nanti fitnah lagi, itu bener kan tuh. Anak ini pantesan mukanya mirip, udah mulai lo sambung jadinya kan. Ketawa boleh. Mikir, ketawa. Wah. Padahal lu orangnya. Waktu tuh mahal loh. Jangan nanti anak muda gede,
udah punya duit, ku ajak makan, udah gak mau lagi dia. Karena dulu kamu ajak dia makan, diajak kamu main, kamu gak mau. Maaf ya, what goes around comes around. Apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Saya Desember ini tahun ini memutuskan sama istri untuk gak banyak terima jadwal pelayanan. Kenapa? Karena bertahun-tahun Natalan saya sama keluarga, ke jemaat Natalan, saya gak Natalan. Saya cuman khotbah, dah. Sampai di rumah tinggal capeknya doang. Duit banyak. Satu gunung. Tapi apa? Sukacita Natal? Nggak ada. Saya bilang sama istri saya nggak ada undangan di Malinau, ada undangan di Kuala Lumpur, saya ada undangan di Singapura, saya ada undangan di Tuhan nggak, saya tolak dusta di Burundi, cancel. Tapi gede, ayo kita ngomong. cancel. Terima apa? Jakarta aja. Sayang tapi ini gini, ya udah deh, hanya ambil 2 daerah. Desember, ngapain? Anak saya Natalan, anak saya 25 Desember itu hari ulang tahun anak saya. Jadi ketika sang anak juru selamat lahir juga anak saya. Saya bilang gini, jangan disalibkan ya. Dia Natalan gak pernah ngelayain dengan alasan pelayanan. Dengan alasan buat Tuhan. Jadi tahun ini saya, ya udahlah kita sama keluarga. Tetap pelayanan. 25 saya hanya ambil pagi. Sore ngapain? Ya Natalan dong kayak orang pada umumnya. Kayak saudara juga kan. Ngapain? Ya makan dong di restoran. Ya ngapain tukar kado. Ya ngapain? Ya keluarga gue urus gue sendiri lah. Gak usah lo tanya-tanya ngapain keluarga gue. Dia yang cerita, dia yang marah. Yang pertama, hidup menurut kehendaknya. Saya udah ingetin ya. Jangan nyesel. Kamu yang punya anak, kalau anakmu masih kecil, sering-sering mandiin dia. Karena kalau udah gede, kan nggak mungkin udah gede jenggotan mandi bareng. Jijik juga. Kalau kamu punya anak masih kecil, sering-sering peluk, Pak. Kalau kamu punya anak perempuan, Pak, sering-sering peluk dari sekarang. Peluk kenceng-kenceng. Ngapain Pak peluk? Biar kalau dia gede dia tahu mana pelukan nafsu, mana pelukan sayang. Biar dia nggak norak nanti kalau gede. Jadi kalau ada cowok yang peluk dia bilang sayang, lo nafsu. Papa gue saya nggak begini peluknya. Jangan nyesel. Saya suka lagu tuh, lagu begini. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi hidup ini. Ada orang bilang gini, jangan dong, jangan kalimat sudah gak berdaya lagi. Akan datang masa dalam hidup kita, akan ada waktunya kita memang ya udah gitu. Saya doa kita gak ada yang sakit panjang umur. Tapi kan ada masanya dulu saya kalau lantai 2 ke lantai 2 saya bisa lompat. Sekarang kalau lompat geter ini. Nggak bohong bos, nggak bohong. Tuhan memang di pihak kita, tapi waktu tidak di pihak kita. Tuhan memang sayang sama saudara, tapi waktu hakim yang kejam. Memang Tuhan memberkati saudara, tapi waktu Tuhan di pihak kita, tapi waktu tidak di pihak kita. Saya ulang lagi, Tuhan di pihak kita, tapi waktu tidak. Dulu saya makan Indomie malam-malam, pagi-pagi, tetap rata. Saya udah makan Indomie 3 hari yang lalu, nggak rata-rata nih. Yang kedua, yang terakhir. Bagaimana kita bisa hidup benar menggunakan waktu. Yang kedua adalah hidup dengan hikmat di tengah dunia yang penuh dosa ini. Mari kita buka dasar firman Tuhan. Efesus 5, 15, 16. Yuk sama-sama kita baca. 3, 2, ya. Janganlah tetapi seperti orang apa? Ayat yang ke-16. Kasih keras suaramu dan... Karena hari-hari ini ada apa? Bilang kiri kanan saudara, jangan kayak orang bodoh. Kita bilang lebih kenceng dari saya, bebal.
Perhatikanlah dengan sesama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Memperhatikan dalam bahasa Yunani-nya berkata melihat, memperhatikan dengan teliti. Bagaimana kamu hidup artinya melihat secara tepat, pergunakan waktu yang ada. Dalam bahasa aslinya menggunakan kata menebus, menebus, memanfaatkan kesempatan. Saya suka banget bahasanya, menggunakan waktu dengan baik. Dalam bahasa Yunani menggunakan kata kainos, dari kata kainos kairos. Dari kata kairos muncul yang kata kalimat momentum. Momentum. Sama-sama bilang sama saya, momentum. Artinya hidup ini adalah apa? Momentum. Pergunakan dengan baik. Usia saya sekarang 40 tahun, nggak nanya saya kasih tahu. 40 tahun. Oleh anugerah Allah, saya dipercayakan menggembalakan gereja. Apa yang saya lakukan? Saya pergunakan dengan baik. Saya mengucap syukur Tuhan panggil saya jadi gembala di usia yang masih sangat cukup muda. Jadi kalaupun capek, masih kuat. Kalau saya tolak panggilan itu, saya lari, jalan-jalan, jadi pembicara tamu. Bukan berarti itu gak bagus, itu sangat bagus. Tapi panggilan orang beda-beda, yang ngerti bilang amin. Kalau saya tinggal itu semua, saya masa bodoh udah. Nanti kalau udah umur 60, baru saya, ayo Tuhan, saya sekarang mau. Tuhan bilang, bisa sih, tapi pasti hasilnya berbeda ketika awal kamu taat sama aku. Bisa ngerti maksud saya? Bisa nggak kita pakai waktu bukan dengan kehendak Tuhan? Kaya, pasti kaya, berhasil. Karena Tuhan itu adil. Makanya orang yang nggak kenal Tuhan kerja keras bisa berhasil. Bukan karena Tuhan berkati orang itu, bukan. Tapi karena Tuhan menghargai kerja keras orang. Tapi pertanyaannya bukan soal kayanya. Pertanyaannya itu mau Tuhan bukan. Abraham Lincoln bilang demikian. Saudara kenal Abraham Lincoln? Jualan soto di bawah. Soto Cak Lincoln. Bilang demikian. In the end it is not the years in your life that count. It is the life in your years. Saya terjemahkan bagi saudara bahasa gampang begini. Pada akhirnya bukan tahun-tahun dalam hidup Anda yang penting. Yang terpenting adalah kehidupan di tahun-tahun Anda. Mohon maaf ya. Bukan soal tua. Mohon maaf ya. Bukan soal panjang umur. Tampilkan tolong. Ada yang mau foto itu. Biar foto dulu ayo. Saya gaya dulu. Mohon maaf ya, bukan soal tua, bukan soal panjang umur. Tapi bahasa gampangnya begini. Kamu dampak gak hidup kamu? Halo? Berdampak gak? Buat apa? Selamat ulang tahun 100 tahun, happy birthday. Terus Tuhan tanya nanti, aku kasih kamu waktu 100 tahun hidup di bumi. Saudara percaya pertanyaan ini akan ada di surga nanti. Tahu dari mana saya? Ya tebak-tebak aja lah. Aku kasih kamu jabatan manajer. Aku kasih kamu berkat yang banyak. Aku kasih anak buah di bawah kamu banyak. Dan Tuhan akan bilang begini. Apa yang kau perbuat dengan itu? Ingat perumpamaan talenta? Yang dikasih 1, Tuhan nuntut jadi 2. Yang dikasih 2, Tuhan nuntut jadi 4. Emang saudara pikir Tuhan kasih uang banyak sama saudara, Tuhan gak akan nuntut nanti? Halo? Emang saudara pikir Tuhan kasih saudara jabatan jadi GM, jadi senior manager? Emang saudara pikir tuntutanmu sama dengan yang Tuhan percayakan jadi mohon maaf pegawai? Emang saudara pikir Tuhan kasih saudara rumah yang besar, yang kalau main petak umpet gak ketemu? Memang saudara pikir Tuhan akan tuntut sama dengan no, with the great powers comes a great a great responsibilitas. Tuhan kasih saya karunia berkata-kata, saya pakai untuk berkhotbah. Ketika Tuhan tanya sama saya, aku kasih kamu public speaking.
Sudah kamu apakan? Saya bilang, aku sudah pakai untuk khotbah di Glow. Bagaimana respon jemaatnya? Diam semua Tuhan. Aku yang hukum nanti kata Tuhan. Dengan memberkati. Ya. Kamu yang dikasih muka ganteng. Kamu yang dikasih cantik. Kamu yang dikasih tinggi. Kamu yang dikasih keren. Kamu yang dikasih kemampuan berbahasa. Kamu yang dikasih kepintaran. Orang lain gak dikasih. Orang lain dikasih hidungnya ke dalam, kamu keluar. Kamu dikasih ganteng, kemana-mana orang suka sama kamu. Kamu yang dikasih follower yang banyak. Kamu yang dikasih sebuah pengaruh yang besar. Kamu yang dikasih posisi yang tinggi sama Tuhan. Saya mau bilang sama saudara, dengar dari perkataan saya pada pagi hari ini. Saya mau bilang sama saudara, semua yang dipercayakan sama saudara suatu hari nanti, Raja segala raja akan bertanya sama saudara, apa yang kau perbuat dengan itu semua? Makanya saya tuh gak mau jadi gembala. Karena saya tahu suatu hari tuntutan jadi gembala sama tuntutan jadi pendeta beda, Pak. Beda. Gembala akan ditanya sama Tuhan, sudah kau bawa kemana domba-domba itu? Halo? Saudara yang punya banyak pegawai, yang kau jadi CEO, CFO, COO, COD, dan cowok-cowok yang lain itulah. Mohon maaf ya, engkau yang kalau turun dari mobil dengan mobil S-kelasmu itu loh, dengan mobil yang C berapa itu loh, saat dibukain pintu dan yang lift dibukain, tas dibawain, duduk di gedung pencakar langit dengan pemandangan kota Jakarta, yang kalau mau kemana-mana Tuhan bilang ada duitnya, ada berkatnya. You know what? Kalau kamu habisin untuk perutmu sendiri, suatu hari saya rasa nggak akan khotbah pagi lagi di sini, saudara. Bukan soal tua maksud saya. Ada orang usianya 30 tahun tapi berdampak luar biasa. Mati di usia 33, dampaknya sampai hari ini. Namanya Yesus. Tapi ada orang usia 70 tahun, dampaknya luar biasa. Ngapain? Ngancurin hidup orang. Udah tua, udah kakek-kakek masih marah-marah. Udah kakek-kakek, udah tua, masih gangguin anaknya, cucunya, masih pokoknya kerengki. Ada orang, maaf ya, bertambah tua tapi gak bertambah bijak. Di sini gak ada. Di sesi sore. Biar aman saya lah, udahlah. Bisa ngerti maksud saya? Kamu yang pelayanan, puji Tuhan, keren. Kita kasih tepuk tangan yang pelayanan dulu. Keren. Ibadah jam 6 bos, jam 6 bos. Para penatua di sini nih, wah jam 6. Jam berapa dari rumah mereka tuh bangun pagi ya kan. Mau malam minggu, mau jalan sama keluarga. Tadi malam keluarga saya makan besar karena papa 85, mama 70. Mama tanggal 7, papa tanggal 8, ulang tahun beda 1 hari. Kami rayakan gede-gedean. Saya mau tahu, semua habis makan, all you can eat. Jam 7 kita ngopi-ngopi. Saya bilang sama papa, mama, Pak, ma, mohon maaf, Bontot pulang. Kok pulang? Bontot besok khotbah. Pulang kata Pak, pulang. Sedih nggak? Sedih bos, keluarga pada makan. Saya harus pulang, kenapa? Karena besok pagi saya pelayanan. Kenapa? Ada jemaat nunggu saya tahu waktu yang saya pakai. Saya harus kasih keluarga, saya kasih anak, saya kasih. Tapi Tuhan juga saya nggak lupain. Mereka yang pelayanan pagi-pagi, jam 6 pagi. Nggak tahu dari rumah jam berapa. Mungkin belum tidur kali mereka. Karena mikirin saya. Mereka bangun pagi, ngantuk. Sakit lagi. Ya. Bangun, mandi, nyetir, gak dibayar, tol keluarin duit, bawa makanan pakai jas, sambut saudara di depan, shalom. Selamat datang di Glow Tamrin Resident. Sesi ini dilayani oleh pendeta gembala sidang, pendeta Dr. Gilbert Lumendong. Sesi ini oleh pendeta Gideon Simanjuntak. Oh, gak jadi deh. Mereka nyambut jemaat. Tuhan lihat dari surga. Tuhan akan bilang, Alkitab saya bilang, bukan saya loh. Alkitab bilang gini, barang siapa menghormati anak, akan dihormati Bapa. Bukan saya bilang, Alkitab yang bilang. Jadi yang hari ini pelayanan, mantap. Kamu sudah ada di jalur yang benar.
Kadang-kadang jemaat kan suka marah-marahin. Saya punya pelayanan di Bekasi, itu jemaat itu ampun. Penuh, jemaat gak bisa masuk. Setan kau. Bilang gitu ke pengerja, setan kau. Ngalang-ngalangin orang mau masuk, setan kau. Pengerja lapor sama saya, Kak, saya dikatain setan kak. Saya tanya, kamu balas gak? Enggak kak, puji Tuhan. Coba kalau dia balas, setan kau, kau juga. Kau bapaknya. Pecah gak kepala kita? Emang sudah pikir melayani gampang ya? Mereka memang gak sempurna. Emang sudah pikir ini habis sudah pergi, mereka angkatin yang sudah tinggalin. Kau yang ngopi dia ngangkat. Siapin bangku. Satu hari mereka yang melayani Tuhan. Tuhan hormati kamu. Kenapa? Kamu pergunakan waktu dengan baik untuk melayani. 7 hari dalam seminggu, kerja Senin sampai Sabtu, kurang puas apa sih? Kurang puas apa sih? Halo? Dari Senin sampai Sabtu Tuhan kasih waktu buat cari duit. Minggu itu loh, halo, minggu gitu loh. Woi. Minggu gitu loh. Gereja gitu loh, halo. Kalau lihat tanggal merah otakmu bukannya Tuhan, puncak. Oh, tanggal merah nih, Bandung. Kalau banyak duit Singapura. Kalau lebih kaya lagi Amerika. Kalau nggak ada duit, yuk kita ke Gelo yuk. Si Gideon jam berapa ya si Gideon? Ya. Kita ke Gelo aja yuk. Habis itu kita makan di bawah food court, enak nen. Boleh nggak hari Minggu jalan-jalan? Boleh. Tapi gereja dulu. Kok nggak ada yang amin? Kok aminnya kayak marah gitu sih? Boleh nggak hari Minggu ke luar negeri? Boleh. Pak, saya minggu dari luar negeri pak. Ngapain? Ya jalan-jalan pak. Gimana mau ibadah? Banyak pilihannya, cari gereja. Kalau nggak ada gereja ada streaming. Kurang apa sih? Pak nggak punya sinyal pak. Ya udah, kau ibadah sendiri. Kau yang khotbah, kau nyembah dirimu, kau kasih persembahan sama dirimu, kau makan sendiri. Sekarang banyak orang gitu, Pak, aduh saya sibuk pak. Saya kalau ibadah sekarang streaming. Saya ngerti, tapi saya mau bilang, kalau kamu sehat, kalau kamu kuat, kalau kamu masih badanmu bagus, ke gereja.